Assalamualaikum semuanya. Kenalin, namaku Khalifatun Fatimah, kelas 9 dari SMP Muhammadiyah 3 Kedungpring. Jadi di video kali ini aku akan membahas bab 3, yaitu cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Menurut pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Semangat dan komitmen para pejuang tempo dahulu dalam meraih kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut juga masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI. Usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sisan Kamrata) yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagai mana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal-hal apa saja sih yang dapat diselenggarakan mengenai keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara? Jadi, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 2. Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, tugas utama Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya. Pembelaan negara bukan hanya dilakukan oleh para pahlawan tempo dahulu dalam berjuang meraih kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja. Namun kita semua sebagai pemilik negara ini sampai kapanpun harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.
Ada contoh apa aja sih tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang? Jadi ada beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. A. Ideologi. 1. Berusaha memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. 3. Melestarikan nilai-nilai Pancasila. 4. Membantu pemerintah di dalam memasyarakatkan Pancasila. 5. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. B. Politik. 1. Senantiasa memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia menjadi kokoh, kuat, dan tangguh. 2. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. 4. Menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum. 5. Menghindari politik uang, money politik. C. Hukum. 1. Berusaha mematuhi hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat. 2. Tidak main hakim sendiri. 3. Saling menyadarkan apabila ada yang melakukan perbuatan yang melanggar. 4. Berani dan wajib menjadi saksi di pengadilan demi menjunjung tinggi kebenaran. 5. Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang bersalah. D. Ekonomi. 1. Mengembangkan koperasi sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. 2. Tidak melakukan politik monopoli dan juga penimbunan barang untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. Lingkungan negara. 4. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. 5. Mengembangkan usaha kecil menengah agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. E. Sosial budaya. 1. Menjaga kelestarian budaya daerah. 2. Membantu dan menolong orang yang terkena musibah. 3. Meningkatkan pelayanan umum yang adil dan merata. 4. Menjaga kebersihan dan keindahan sarana-sarana umum. 5. Menyaring masuknya budaya asing yang tidak jelas manfaatnya bagi kemajuan bangsa. F. Pertahanan dan keamanan. 1. Menjaga keamanan lingkungan. 2. Membantu aparat dalam menjaga keamanan. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Melaporkan hal-hal yang membahayakan masyarakat kepada kepolisian setempat. 5. Menjauhi paham kedaerahan yang sempit. Sekian dulu video pembahasannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Jangan lupa belajar dan jangan pernah menyerah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.